Apa yang dimaksud dengan ruang? Susu, kayu, apa saja bentuk kondisi saling bergantung sehingga terjadi interaksi antar ruang. Salam intellectual integrity and leadership. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Erwin, di pelajaran IPS SMP Gita Bangsa. Kali ini, kita akan belajar interaksi antar ruang di Indonesia. Sesuai dengan KD dan IPK pembelajaran hari ini, diharapkan setiap peserta didik mampu menganalisis dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dengan tepat dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan ruang? Rumah, danau, laut, sungai, hutan adalah ruang. Rumah adalah tempat tinggal kita manusia. Sementara danau, laut, sungai merupakan tempat tinggal ikan dan makhluk air lainnya. Hutan merupakan tempat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan sementara itu, bumi ini adalah tempat tinggal kita semua. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari contoh tersebut, maka ruang adalah tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Lalu, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang bisa terjadi karena adanya perbedaan karakteristik seperti tanah, batuan, dan tumbuhan. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh letak geologis bangsa Indonesia. Karena perbedaan karakteristik yang berbeda, maka setiap daerah tergantung dengan daerah lain seperti desa dan kota. Di desa, kita memiliki sumber daya alam seperti padi, ikan, sapi, susu, kayu, karet, dan lain-lain. Ayo, apalagi sumber daya alam di desa? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Semua sumber daya alam yang di desa itu bisa kita jadikan sebagai bahan dasar atau bahan baku ketika memproduksi. Sementara di kota, kita menemukan yang namanya barang-barang elektronik, banyaknya sumber produksi, dan pusat-pusat industri di perkotaan menjadi tujuan mencari nafkah oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi faktor utama kenapa terjadi interaksi antar ruang, karena demi memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, apa saja bentuk kondisi saling bergantung sehingga terjadi interaksi antar ruang? Kita perhatikan. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga, kemudahan transaksi. Kita perhatikan yang pertama, saling melengkapi. Sebut saja wilayah A, berada di dataran rendah sebagai penghasil padi. Sementara wilayah B merupakan penghasil ikan yang berada di daerah pesisir. Maka, hal tersebut membuat
wilayah A akan membeli ikan dari wilayah B, dan sebaliknya wilayah B akan membeli padi dari wilayah A. Kesempatan antara yang kedua. Wilayah A yang merupakan dataran rendah penghasil padi, sementara wilayah B dan wilayah C daerah pesisir penghasil ikan segar. Karena wilayah A lebih dekat dengan wilayah C dibandingkan A dengan B, maka transaksi terjadi antara wilayah A dengan C karena faktor kedekatan, kesempatan antara. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Wilayah A yang merupakan dataran rendah penghasil padi, sementara B dan C merupakan daerah pesisir penghasil ikan. Wilayah A dan C memiliki transportasi yang lebih bagus dibandingkan wilayah B, sehingga terjadi interaksi antar ruang antara wilayah A dengan wilayah C yang memiliki transportasi yang jauh lebih baik dan mendukung proses interaksi. Selanjutnya, silakan jawab evaluasi berikut ini. Apa dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini. Setelah itu, coba kamu membuat sebuah infografis ataupun poster bagaimana hubungan atau keterkaitan antara ruang dan interaksi ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Silahkan poster dan infografis kamu dikirimkan ke email SMP Gita Bangsa. Terima kasih. Sampai jumpa di materi IPS selanjutnya. Salam intelektual, integrity, leadership. Bye.